Mbak Hanifah, tolong akun saya dijadikan co-host ya. Saya langsung jadi host. Terima kasih. Meneh. Gopal. Kita mulai kawan-kawan ya. Silakan dipersiapkan dirinya. Kemudian tolong namanya diedit ya, sebagaimana format nama pada perkuliahan daring. Ya, kelas, NIM dan nama gitu ya, agar saya mengetahui kawan-kawan dari kelas apa dan namanya siapa gitu. Kemudian ya, saya sudah menyampaikan pengumuman di kelas saya agar masing-masing kelas mempersiapkan atau memilih ketua kelasnya. Jadi akan ada ketua kelas A, B, dan C. Kemudian ketua kelas mempersiapkan absen dengan Google Form, ya. Nanti dapat disampaikan di kolom chat pada akhir perkuliahan, ya, pada sesi diskusi atau 15 menit sebelum kita berakhir. Nanti hasil absensinya kelas A dan B diberikan kepada saya, dan kelas C diberikan kepada Bu Nur Jayanti, begitu ya. Mungkin Bu Nur Jayanti agak terlambat pada pagi hari ini, kita mulai saja dulu karena waktu kita tidak banyak ya. Beberapa mahasiswa izin karena bertabrakan dengan jadwal mata kuliah yang lain. Kemudian pada pagi hari ini kita juga padat jadwal perkuliahannya, nanti kira-kira 8:30 ya harus ada mata kuliah lain yang berlangsung, begitu ya. Sebagai sesi pengantar tidak masalah. Kita mulai kawan-kawannya, dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah yang berbeda. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan lahir dan batin. Harapan kita ya, beberapa saat kemudian nanti ya, mungkin sekitar 2 sesi lagi kita dapat bertemu PTM di dalam kelas untuk mata kuliah ini.
sebagaimana edaran dari universitas, pada awal perkuliahan kita masih diminta untuk daring dikarenakan lonjakan kasus COVID varian Omikron gitu ya. Yang sekarang ini se-Indonesia sedang mengalami hari greges nasional gitu. Nggak tahu itu ya, karena tingkat tesnya juga masih sangat rendah. Itu bisa saja kita semua kena gitu ya, tapi karena sudah vaksin, ya dampaknya seperti flu biasa. Nah, sebelumnya mohon kawan-kawan yang mic-nya terbuka tolong di mute dulu ya. Kita bertemu lagi di mata kuliah yang berbeda ya. Ini mahasiswa semester 4 ya. Kita pada kali ini akan bertemu pada mata kuliah pendekatan konsep arsitektur Islam atau disingkat PKAI gitu ya. Ini mata kuliah baru dalam kurikulum baru, kurikulum 2020. Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah sejarah arsitektur Islam yang diampu oleh Bu Dr. Nurjayanti, kemudian kelanjutan juga dari mata kuliah teori dan metode perancangan 2 yang juga diampu oleh Bu Dr. Nurjayanti. 2 mata kuliah sebelumnya itu bermuatan arsitektur Islam ya. Sehingga posisi mata kuliah pendekatan konsep arsitektur Islam merupakan kelanjutan dari 2 mata kuliah tadi ya, untuk memberikan pemahaman mengenai arsitektur Islam kepada kawan-kawan mahasiswa gitu ya. Setelah ini akan ada kelanjutannya lagi pada mata kuliah arsitektur masjid di semester 6 kalau tidak salah gitu ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di mata kuliah PKAI ini? Nah, ini kawan-kawan kalau bisa melihat gambar di slide ya, ini kota San'an ya di Yaman. Kota ini menarik gitu ya, karena memperlihatkan 2 sisi kota dengan bentukan arsitektur yang berbeda. 2 sisi kota ya dengan bentukan arsitektur yang berbeda. Kawan-kawan kalau memperhatikan yang di bagian kiri itu ya, yang di atas perbukitan yaitu kota lama, bisa dilihat dari bentukan arsitekturnya ya. Lebih sederhana, ya, kemudian masjidnya dapat diidentifikasi dengan minaret dan kubah ya. Kemudian di sebelah kanan ya, yang antara keduanya ini dipisahkan oleh sungai ya, di sebelah kanan ini adalah kota baru. Kota modern, dapat dilihat dari perwujudan arsitekturnya yang vertikal. Ada 2 sisi kota ya di San'an, Yaman. Ya, ada kota lamanya, kota tradisionalnya di sebelah kiri dan kota modernnya di sebelah kanan. Pertanyaannya, ya, bagian kota San'an ini mana yang menerapkan arsitektur Islam? Nah, apakah yang tradisional sudah pasti arsitektur Islam? Atau yang modern bisa arsitektur Islam? Atau bisa jadi kebalikannya, yang tradisional, walaupun itu berasal dari masa lampau, ya, di mana kehidupan masyarakatnya sangat berkaitan lekat dengan kehidupan spiritual, ya, itu bisa saja arsitekturnya tidak bagian dari arsitektur Islam, ya, dan bisa saja kota baru yang modern itulah yang arsitektur Islam sebenarnya. Jadi gambaran kota San'an ini menggugah atau memantik kita ya mengenai perwujudan arsitektur Islam. Kalau selama ini kita mempersepsikan arsitektur Islam itu sebagai sebuah tradisi dari masa lampau, ya kalau kita di Jawa ya atap tumpang atau atap tajuk gitu ya. Jangan-jangan persepsi itu salah. Sehingga arsitektur Islam itu terjebak pada masa lalu. Ya. Sehingga pertanyaan kita, apakah arsitektur Islam itu bisa mewujud pada bentukan yang modern? Apakah yang tradisional itu selalu selaras dengan Islam? Nah,
Di mata kuliah inilah kita akan mencoba menjawab pertanyaan itu, kawan-kawan. Ya. Nah, ada 3 kompetensi mata kuliah yang diamanatkan kurikulum 2020 pada mata kuliah PKAI. Ya. Yang pertama, kita akan mempelajari arsitektur Islam sebagai bagian dari khasanah ilmu pengetahuan teknologi arsitektur dan kebudayaan Islam. Nah, berarti ada 2 aspek ini, kawan-kawan. Ya. Bagaimana kita menempatkan arsitektur Islam sebagai bagian dari khasanah ilmu pengetahuan teknologi arsitektur. Yang di sana ada arsitektur Nusantara, arsitektur modern, arsitektur kontemporer, arsitektur postmodern, dan lain sebagainya. Di mana kita menempatkan arsitektur Islam itu di antara arsitektur-arsitektur yang lain. Itu yang pertama, ya, dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, bagaimana kita menempatkan arsitektur Islam sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Nah, nanti kita akan membicarakan ya seperti apa hubungan antara Islam dan budaya, kemudian hubungan antara arsitektur Islam dan kebudayaan Islam. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam memahami posisi arsitektur Islam di antara khasanah ilmu pengetahuan teknologi arsitektur yang sangat luas, ya. Dan kita mengetahui posisi arsitektur Islam di dalam sistem keyakinan kita yang kita anut, gitu ya. Nah, itu kompetensi yang pertama. Kompetensi yang kedua, ya, dan ini menjadi pintu masuk kita untuk membahas begitu banyak materi dalam perkuliahan ini, ya, kita akan membicarakan, mengulas masalah-masalah utama dalam pengkajian dan perancangan arsitektur Islam. Ya. Ketika kita bicara arsitektur Islam sebagai bagian dari khasanah ilmu pengetahuan teknologi arsitektur, ya, maka terjadi diskusi antara kalangan yang mengusung, ya, atau menggunakan pendekatan arsitektur Islam dengan kalangan yang menolak adanya arsitektur Islam. Dari diskusi itu muncul berbagai pertanyaan yang menjadi masalah utama dalam kajian dan perancangan arsitektur Islam. Nah, kita akan membahas itu. Ya. Ya. Ada macam-macam masalah utama dalam arsitektur Islam yang menjadi pertanyaan besar. Nah, di sebagian masalah itu berkaitan dengan dasar-dasar filosofis arsitektur Islam. Sehingga kita dalam perkuliahan PKAI akan membahas ya persoalan-persoalan filosofis dalam arsitektur Islam yang menjadi bagian dari permasalahan utama dalam pengkajian dan perancangan arsitektur Islam. Nah, kemudian sebagian masalah yang lain berkaitan dengan pendekatan arsitektur Islam. Ternyata dalam arsitektur Islam itu tidak hanya ada satu mazhab. Nah, kita bicarakan begitu ya. Kita gunakan istilah mazhab sajalah yang lebih mudah difahami, dipersepsikan oleh kawan-kawan. Sebagaimana mazhab fikih itu paling tidak di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang masing-masing mazhab itu punya karakternya sendiri, metodologinya sendiri, asas-asas filosofisnya sendiri, sampai produk hukumnya sendiri. Begitu juga arsitektur Islam itu memiliki banyak mazhab. Bukan tidak hanya satu mazhab. Arsitektur Islam itu banyak sekali mazhabnya. Nah, sebagian masalah utama dalam arsitektur Islam, kita akan mengulas beragam mazhab arsitektur Islam itu. Secara spesifik kita akan membicarakan 7 pendekatan atau 7 mazhab arsitektur Islam. Ada pendekatan sejarah, pendekatan nilai, pendekatan fikih, pendekatan filosofis, pendekatan identitas, pendekatan perilaku, dan pendekatan profetik. Nah, gitu ya.
Gitu. Nah, ini 3 kompetensi mata kuliah dalam mata kuliah PKAI kita. Ya. Jadi kami harapkan, saya dan Bu Nur Jayanti harapkan kawan-kawan setelah menempuh mata kuliah ini dapat memahami 3 poin ini. Ya. Dan ini merupakan janji kami kepada kawan-kawan mahasiswa. Pastikan kawan-kawan sebelum UAS, ya, ujian akhir semester, ya, sebelum UAS 3 poin ini sudah dipahami. Kalau belum dipahami, tolong hubungi saya, hubungi Bu Nur Jayanti, ya, agar kita dapat memberikan evaluasi. Begitu ya, ini janji kami. Diharapkan kawan-kawan dapat memahami 3 kompetensi ini. Dalam rangka memahami kompetensi ini, mendapatkan kompetensi ini, selain materi, diskusi, dan lain sebagainya, kita juga akan memiliki tugas. Mata kuliah ini akan memiliki tugas. Ya. Nah ini. Ya. Dalam rangka mencapai kompetensi itu, maka mata kuliah ini memiliki tugas. Ada tugas besar, ya, tugas besarnya ini individu. Ya, nanti kawan-kawan diminta untuk menerapkan 7 mazhab arsitektur Islam tadi dalam perancangan arsitektur. Ya. Kemudian ada tugas kecilnya. Tugas kecilnya ini berkelompok. Nah, tugas kecilnya berkelompok. Nanti akan kami keluarkan TOR untuk tugas kecilnya. Gitu ya. Tugas kecilnya ini kajian arsitektur Islam pada objek arsitektur kontemporer. Sehingga dari sekarang kawan-kawan silahkan ya untuk membagi kelompok setiap kelas. Ya, setiap kelas maksimal ada 5 kelompok. Ya. Nanti tolong dikoordinir oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas mengkoordinir kelasnya, membentuk 5 kelompok. Satu kelas ada 5 kelompok. Ya. Kemudian masing-masing kelompok cari contoh arsitektur Islam pada zaman kontemporer. Arsitektur Islam pada masa sekarang. Cari itu. Ya. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi tugas kecilnya, kita akan berupaya untuk membuka persepsi kawan-kawan. Ya. Arsitektur Islam itu bisa hadir pada masa kontemporer sekarang. Dengan perwujudan yang kontemporer. Nah, itu kita akan mengkaji arsitektur kontemporer yang menerapkan arsitektur Islam. Nah, silakan dicari satu saja, nanti dibedah, gitu, dikaji bagaimana penerapan arsitektur Islamnya. Itu tugas kecil. Ya. Kemudian akan ada kuis, ada UTS dan ada UAS. Diharapkan dengan 6 poin penilaian ini, ya, kawan-kawan dapat memenuhi 3 poin kompetensi yang sudah kita bicarakan tadi, gitu ya. Nah, kemudian ini rencana perkuliahan kita, kawan-kawan, nanti akan saya berikan ya filenya. Yang warna kuning ya, di komputer saya kuning, di sana hijau muda ya. Sesi 2, 3, 4 dan sesi 6, nah itu adalah tema materi pertama berkaitan dengan dasar-dasar filosofis arsitektur Islam. Ya, sesi 2, 3, 4, 6. Kemudian nanti diselingi dengan presentasi tugas kelompok. Kalian akan presentasi tugas kecilnya yang berkelompok itu di sesi kelima. Sampai kemudian ya dari sesi 7 sampai sesi 13 kita akan bicarakan 7 mazhab arsitektur Islam. Gitu ya. Kemudian perkuliahan kita akan ditutup dengan presentasi tugas kelompok. Kok presentasi tugas besar ya, tugas individu. Mohon maaf salah tulis saya. Tugas individu. Nanti tugas yang dikumpulkan akan dipilih 5 tugas terbaik setiap kelas yang akan dipresentasikan pada sesi ke-14. Ya. Jadi yang dipresentasikan itu tugasnya berarti tugas 5 terbaik di kelasnya masing-masing. Rewardnya apa? Tugas itulah yang berpotensi mendapatkan nilai A untuk poin tugas besar. Ya, jadi potensinya untuk mendapatkan nilai A
adalah tugas besar yang dipresentasikan. 5 tugas besar terbaik setiap kelas, gitu ya. Itu rencana perkuliahan kita dari sesi 1 nanti sampai sesi 14. Kemudian kontrak perkuliahan yang perlu saya garis bawahi itu poin 5 dan poin 6. Ya. Setiap pertanyaan akan mendapatkan tambahan nilai 0,25, tambahan nilai akhir ya. 0,25. Jadi kalau 4 kali bertanya dapat tambahan 1 nilai. Kalau nilai akhirnya seumpamanya 69 ya, 69 itu masih B, kemudian karena 4 kali bertanya berarti 69 tambah 1 jadi 70, sudah naik AB gitu ya. Kemudian setiap jawaban yang tepat ya, jadi kalau nanti saya dan Bu Nurjayanti bertanya kemudian kawan-kawan menjawab dan jawabannya tepat mendapatkan tambahan nilai 0,5. Ini sebagai upaya agar perkuliahan kita dapat berjalan 2 arah, komunikasinya 2 arah gitu ya. Yang bertanya ada tambahan nilai, yang menjawab dengan tepat pun ada tambahan nilai. Dan ini berlaku tidak saja perkuliahan daring, tetapi juga perkuliahan PTM nanti di dalam kelas. Kemudian poin 6, ya. Ini selalu saya temukan setiap angkatan. Saya tidak terima plagiat, duplikasi dalam bentuk tugas maupun ujian. Ya. Kalau ada yang sama, saya diskualifikasi. Ya. Bu Nurjayanti juga akan diskualifikasi dan tidak akan diluluskan dari mata kuliah. Selalu saja ada kasus seperti ini. Begini kawan-kawan, kita belajar arsitektur Islam berarti kita belajar Islam. Di dalam etika Islam, kejujuran itu penting sekali. Jangan sekali-sekali plagiat, duplikat, ya, mencontoh punya teman, ya, sehingga nanti sanksinya diskualifikasi dan tidak diluluskan dari mata kuliah ini. Gitu ya. Baik untuk tugas besar, tugas kecil maupun UTS UAS. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya, poin 5 dan poin 6. Gitu. Sampai di sini ada diskusi dulu, silakan. Caranya untuk bisa memperoleh adalah izin bertanya Pak. Silakan, Mas. Saya dari kelas A, namanya Khairul Anwar, Pak. Mas Khairul Anwar, silakan Mas Khairul Anwar. Ya. Untuk proses pembelajarannya gimana Pak ya? Atau pas Bapak menyampaikan kita mahasiswa boleh memotong untuk bertanya atau menunggu Bapak selesai menjelaskan atau gimana Pak ya? Kalau saya sendiri, saya fleksibel. Ketika kawan-kawan di tengah jalan ada pertanyaan, silakan saja langsung open mic, saya di sela gitu ya. Pak izin bertanya silakan, daripada nanti lupa pertanyaannya. Begitu ya. Kemudian bisa juga dengan cara yang lain, menunggu dulu waktu diskusi, pertanyaannya disampaikan di kolom chat. Nah, silakan gitu ya. Jadi tergantung bagaimana karakter kawan-kawan sendiri ya. Kan ada mahasiswa yang nggak bisa ngempet, bertanya harus sekarang, kalau nggak lupa. Ya silakan, saya disela gitu ya. Diinterupsi. Tapi bagi kawan-kawan yang lain bisa saja menunggu nanti sesi diskusi. Silakan agar tidak lupa di kolom chat dituliskan pertanyaannya. Nanti kita diskusikan pada waktunya, begitu ya. Baik Pak, untuk pertanyaannya ini ada pertanyaan Pak. Silakan. Untuk tugas kecilnya kan mengkaji dari arsitektur kontemporer Pak ya. Itu yang intangible apa yang tangible-nya juga Pak, dua-duanya gitu. Dan tadi tuh Bapak ngejelasin tentang arsitektur tradisional sama arsitektur modern. Emang dalam tangible-nya bangunan wujudnya itu arsitektur Islam ada ininya Pak ya? Ada originalnya, bukannya nggak ada Pak ya? Terus bagaimana cara mencarinya yang benar-benar itu bangunan
Terima kasih, Terima Mas kasih. Khairul. Mas Khairul yang semester kemarin ikut kritik ya? Iya betul Pak. Iya, dihabisi saya sama Mas Khairul di mata kuliah kritik. Pertanyaannya banyak, susah-susah. Tapi luar biasa. Yang pertama, pertanyaannya Mas Khairul, carilah objek arsitektur yang memang sedari awal dirancang dengan arsitektur Islam. Objek arsitektur kontemporer yang sedari awal memang dirancang menerapkan arsitektur Islam. Nah, itu ya. Jadi nyari objeknya nanti hati-hati, nanti kami akan keluarkan tornya. Nah, jangan seumpama begini, kalian mencari contohnya objek arsitektur kontemporer, tapi ketika dirancangnya tidak menggunakan pendekatan arsitektur Islam, karena arsitek dan pemiliknya bukan orang Islam. Nah, gitu ya. Kemudian kalian menjelaskannya dengan arsitektur Islam, jangan begitu. Ya. Kajian kita ini membedah karya. Jadi bagaimana arsitek dan ownernya menerapkan arsitektur Islam pada objek arsitektur mereka, gitu ya. Bukan kita yang memberikan penjelasan, tapi kita mencari penjelasan dari arsitek maupun ownernya. Gitu. Lokasinya tidak harus di Indonesia, yang penting ada datanya. Bisa di searching dengan internet. Gitu ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, carilah objek arsitektur kontemporer yang sedari awal sudah menerapkan arsitektur Islam. Bukan dicari-cari arsitektur Islamnya. Gitu ya. Bukan kita yang menjelaskan dengan arsitektur Islam, bukan. Kita ingin tahu bagaimana arsitek maupun pemilik arsitektur tadi menerapkan arsitektur Islam dalam arsitektur yang dia rancang atau dia miliki. Gitu ya. Tidak harus di Indonesia, yang penting ada datanya, dan tidak harus masjid. Ya, tidak harus masjid. Silakan, mau sekolah, ya, mau kantor, mau pabrik, ya, silakan. Ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tugas kecil, ya nanti tergantung ya datanya sejauh mana. Apakah penerapan arsitektur Islam itu hanya sampai pada ranah fisikalnya, tangible-nya, atau sampai pada ranah-ranah nilai dan pandangan yang sifatnya intangible. Nah, tergantung itu. Tetapi dalam mata kuliah kita, ya kita akan membahas 7 pendekatan atau 7 mazhab arsitektur Islam. Setiap mazhab itu punya pandangan yang berbeda berkaitan dengan arsitektur Islam. Ada yang menekankan pada aspek fisikal, ada yang menekankan pada aspek non-fisikal, ya, intangible. Nah, nanti kita akan belajar itu, ya aspek-aspek itu dalam 7 mazhab arsitektur Islam. Berkaitan dengan tugas kecil tergantung nanti objek yang kawan-kawan pilih. Ya, ada objek arsitektur kontemporer yang penerapan arsitektur Islamnya hanya pada aspek fisikal. Nah, ada juga sampai pada aspek yang nilai-nilai, yang abstrak. Nah, silakan nanti kawan-kawan mendapatkan objek yang mana, gitu. Nah, kemudian apakah ada perbedaan arsitektur Islam dengan arsitektur selain Islam, gitu ya? Sejauh mana perbedaannya, dan perbedaannya pada bagian yang mana, itu kita punya sesi tersendiri untuk membahas di sesi ke-6, diferensiasi arsitektur Islam. Jadi arsitektur Islam itu orisinilnya di bagian yang mana, atau nah kita akan bicarakan itu di sesi ke-6, gitu ya. Apakah orisinilnya pada aspek yang fisikal atau non fisikalnya, gitu. Begitu kira-kira Mas Khairul Anwar ya. Ada lagi kawan ya? Berarti Gimana? berkaitan dengan bukunya Bu Nur Jayanti ya Bu? Lupa ya? Oh iya, Yang konsep buku itu arsitektur masih Islam. buku itu masih dipakai ya. Buku itu Baiklah. bagus sekali dari Bu Nur Jayanti, merangkum berbagai pemikiran arsitektur Islam dari berbagai tokoh gitu. Begitu. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita lanjutkan sebentar kawan-kawan ya. Nah, kita akan buka
mata kuliah kita ini dengan pemantik, gitu ya. Kita pertama bicarakan dulu apa yang dimaksud arsitektur Islam. Setiap mazhab, setiap pendekatan arsitektur Islam, ada 7 pendekatan yang akan kita bahas, ya, menggunakan istilah yang berbeda-beda dan definisi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah arsitektur Islam, ada yang menggunakan istilah arsitektur Islami, pun di antara itu ada yang menggunakan definisi yang beda-beda. Sama-sama menggunakan istilahnya arsitektur Islam, tapi definisinya beda-beda. Tapi dapat kita simpulkan begini ya, kawan-kawan, sebagai pegangan di awal, ya. Di dalam referensi ada 3 istilah yang berbeda berkaitan dengan Islam dan arsitektur. Pertama, ada istilah arsitektur Islam, dalam referensi berbahasa Inggris disebut dengan Islamic Architecture, ya, seperti digunakan oleh Robert Hillenbrand dari Edinburgh University. Ya. Islamic Architecture diterjemah ke bahasa Indonesia menjadi arsitektur Islam, walaupun yang lebih pas ya arsitektur Islami, gitu ya. Kita tidak bahas itu dulu, ya. Itu yang pertama, ya. Istilah yang pertama. Istilah yang kedua, arsitektur peradaban Islam. Dalam referensi Barat itu seringkali digunakan istilah Muslim civilization, ya. Ya. Begitu ya, arsitektur peradaban Islam, atau seringkali digunakan istilah dalam bahasa Inggris Muslim civilization, gitu. Atau architecture of Muslim civilization, atau architecture of Islamic civilization. Nah, ada tambahan peradabannya, gitu ya, kosakata peradaban di sana. Yang ketiga, arsitektur komunitas Islam. Ya. Architecture of Muslim community, atau architecture of Islamic community. Gitu ya. Jadi ada 3 istilah yang maksudnya beda-beda. Gitu ya. Maksudnya beda-beda. Nah, dan para ahli memberikan definisi yang beda-beda berkaitan dengan 3 istilah ini. Tetapi dapat kita simpulkan sebagai pegangan di awal begini, kawan-kawan. Arsitektur Islam itu sifatnya ideal. Dia sebagai model, ya, yang merupakan derivasi dari sumber-sumber Islam secara langsung. Gitu ya. Apa itu sumber Islam? Ya, ada Al-Quran, hadis, dan ijma. Ya. Paling tidak 3 itu yang disepakati oleh para ahli usul fikih. Ya, apakah mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Ya, sumber Islam yang diakui, ya, pertama Al-Quran, kemudian hadis, dan ijma, gitu ya, ijma para ulama. Mohon maaf ya, ada gangguan ini. Bentar. Jadi arsitektur Islam itu sifatnya ideal, ya, turunan dari sumber-sumber Islam secara langsung. Arsitektur Islam itu ideal, ya, model, istilahnya model. Model itu selalu ideal. Ya. Jadi arsitektur yang seperti apa seharusnya dalam perspektif Islam, nah itu disebut dengan arsitektur Islam.
Tetapi ketika arsitektur Islam yang ideal tadi diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat, nah, yang ideal itu terikat dengan konteks. Dan itu disebut dengan arsitektur peradaban Islam. Terikat dengan konteks. Apakah konteks politik, konteks ekonomi, konteks seni budaya, konteks ketukangan, dan lain sebagainya. Yang menyebabkan yang ideal tadi diterjemahkan dalam kondisi setempat. Gitu ya, pada waktu tertentu. Bisa saja yang ideal itu harus selalu 100% ya. Bisa saja ketika diterapkan ya idealnya 90% gitu ya. 75%. Karena ada konteks-konteks yang banyak sekali, faktor-faktor yang banyak yang mempengaruhi penerapan arsitektur Islam yang ideal tadi. Sehingga ada bagian yang tidak idealnya. Itu disebut arsitektur peradaban Islam. Yang ideal diterapkan, nah itu disebut dengan arsitektur peradaban Islam. Ya. Arsitektur peradaban Islam ini mengkaji penerapan arsitektur Islam yang ideal ya di dunia Islam dalam rentang waktu yang panjang. Di hampir semua wilayah dunia Islam ini harus dipahami sebagai wilayah di mana umat Islam mayoritas dan secara politis dipimpin oleh umat Islam. Nah, kita gunakan saja definisi dunia Islam yang begitu, ya. Dari Timur Tengah sampai ke Nusantara, gitu ya, dikaji bentukan arsitektur Islamnya, penerapan arsitektur Islamnya. Pada rentang waktu yang panjang, ya, dari berabad-abad lamanya, dari masa Umayyah, Abbasiyah, Umayyah di Andalusia sampai Turki Utsmani. Nah, itu arsitektur peradaban Islam. Yang ideal tadi diterapkan di tempat yang luas dengan waktu yang panjang. Nah, itu arsitektur peradaban Islam. Nah, di dalam arsitektur peradaban Islam kita akan menemukan arsitektur komunitas Islam. Arsitektur komunitas Islam ini lebih spesifik, merujuk pada tempat tertentu dan waktu tertentu. Seumpama penerapan arsitektur Islam di Kudus pada abad ke-17, umpama begitu. Nah, kita akan mempelajari bagaimana Muslim Kudus menerapkan arsitektur Islam yang ideal di Kudus pada abad 17. Ya, sehingga arsitektur peradaban Islam itu terdiri dari kumpulan arsitektur komunitas Islam. Arsitektur komunitas Islam spesifik pada tempat dan waktu tertentu. Sementara arsitektur peradaban Islam tempatnya luas, seluas dunia Islam, dan waktunya panjang. Gitu ya. Nah, ini yang dapat kita jadikan pegangan di awal, kawan-kawannya, mengenai 3 istilah penting dalam kajian arsitektur Islam, agar kita mampu membedakan nanti arsitektur itu menjadi arsitektur Islam, arsitektur peradaban Islam, atau arsitektur komunitas Islam. Nah, gitu. Nanti kita akan pelajari ini lebih dalam ketika sudah memasuki bahasan mazhab-mazhab arsitektur Islam, pendekatan-pendekatan arsitektur Islam. Gitu ya. Bagaimana dengan tugas kawan-kawan nanti? Ya, tugas kecilnya itu berkutat pada arsitektur peradaban Islam dan arsitektur komunitas Islam. Nah, bagaimana arsitektur Islam yang ideal itu diterapkan oleh arsitek dan pemilik arsitektur. Nanti akan kawan-kawan temukan ya bagian mananya yang sesuai dengan arsitektur Islam, bagian mana yang tidak sesuai. Gitu. Sementara tugas besarnya nanti kawan-kawan akan mencoba bagaimana menerapkan arsitektur Islam yang ideal, ya, 7 mazhab tadi dalam perancangan arsitektur. Ya. Lalu apa saja yang menjadi isu utama dalam arsitektur Islam? Ya, sejauh ini ada 8 isu atau ada 8 permasalahan utama yang menjadi perdebatan di kalangan ahli yang akan kita kupas sepanjang mata kuliah PKAI ini. Pertama adalah isu filosofis
Arsitektur Islam ini agama atau ilmu pengetahuan? Di mana posisinya arsitektur Islam ini? Dia agama atau ilmu pengetahuan? Karena konsekuensinya beda-beda nantinya. Kita akan bahas pada materi-materi selanjutnya. Kemudian yang kedua, permasalahan definisi. Apa yang dimaksud arsitektur Islam? Definisi arsitektur Islam itu apa? Yang ketiga, permasalahan validasi. Apa buktinya yang menunjukkan arsitektur Islam itu ada? Arsitektur Islam itu ada apa tidak? Buktinya apa? Sehingga nanti kita akan bicarakan argumentasi arsitektur Islam untuk menunjukkan bukti-bukti adanya arsitektur Islam. Yang keempat, ya, permasalahan teoritik. Apa variabel dan indikator arsitektur Islam? Suatu arsitektur dikatakan arsitektur Islam kalau memenuhi variabel dan indikator apa? Nah. Yang kelima, permasalahan metodologis. Bagaimana cara merancang arsitektur Islam? Yang keenam, permasalahan konseptual. Apa bedanya arsitektur Islam dengan arsitektur yang lain? Sebagaimana pertanyaannya Mas Khairul Anwar tadi. Di mana bedanya arsitektur Islam dengan arsitektur yang lain? Yang ketujuh, permasalahan relevansi. Apa pentingnya arsitektur Islam untuk kita? Untuk apa? Dan mengapa arsitektur Islam itu harus ada? Kalau tidak ada arsitektur Islam, terus apa? So what? Yang kedelapan, permasalahan sosial. Arsitektur Islam ini hanya untuk umat Islam, ya, atau untuk seluruh umat manusia. Nah, ini 8 pertanyaan yang menjadi diskusi utama dalam kajian arsitektur Islam. Yang akan coba kita bedah sampai nanti sesi ke-14, gitu kawan-kawannya. Jadi 8 pertanyaan ini menjadi pintu masuk kita. Sehingga kawan-kawan pada pagi hari ini sudah memegang 2 hal. Pertama berkaitan dengan 3 istilah. Ya. Ini dipegang dulu saja, karena nanti setiap ahli akan punya pandangannya masing-masing. Ya, ini pegangan awal. Kemudian ada 8 pertanyaan yang akan menjadi guideline kita untuk memasuki materi-materi pada sesi selanjutnya. Begitu. Nah, kemudian seperti ini ya, Al-Brad Tower di Mekah. Ini kontemporer bangunannya, ya. Awal tahun 2000-an. Ini arsitektur Islam apa bukan? Pertanyaan gitu. Kok dikritik arsitektur kita ulas habis itu ya. Kemudian Damai Living di Kaliurang, Yogyakarta, ya. Perumahan super blok ya untuk kalangan ekonomi menengah atas, khusus muslim menengah atas. Ada pembeda identitas agamanya harus muslim dan identitas kelasnya harus menengah atas. Ini arsitektur Islam atau bukan? Kontemporer ini. Ini yang lagi jadi hot issue di dunia arsitektur. Ya, skyscraper tapi melayang di udara, diikat di batu angkasa, batu-batuan di luar angkasa. Dubai sudah punya desain untuk itu. Ya, Dubai akan mengawali, akan punya skyscraper yang terbang, ya, karena emirnya Dubai itu kaya banget. Nah, ini arsitektur Islam atau bukan? Nah, yang terakhir ini Tirana Mosque, Masjid Tirana, dan dilengkapi museum di Albania, dirancang oleh non-Muslim, Big Angel. Nah, ini masjid di dunia Islam Albania, tapi arsitektur Islam enggak, karena dirancang oleh non-Muslim. Nah, bagaimana ini? Nah, kasus-kasus seperti inilah yang akan kita ulas pada sesi-sesi selanjutnya. Gitu kawan-kawan ya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah mengulas rencana perkuliahan dengan kompetensi yang diharapkan. Kemudian ada 3 istilah penting yang menjadi pegangan di awal, ya, arsitektur Islam, arsitektur peradaban Islam, arsitektur komunitas Islam. Kemudian ada 8 pertanyaan yang akan menjadi guideline kita memasuki materi-materi selanjutnya dari mata kuliah ini.
kemudian ada contoh-contoh arsitektur kontemporer di dunia Islam, gitu ya, yang akan memantik kita ketika membicarakan materi-materi selanjutnya. Apakah ini arsitektur Islam atau bukan? Untuk membuka persepsi kita, arsitektur Islam apakah harus tradisional atau tidak? Kalaupun arsitektur Islam bisa diwujudkan dalam konteks kontemporer, harus seperti apa dia? Begitu. Demikian dari saya, Bu Nur Jayanti, mungkin ada yang ditambahkan, Bu Nur, monggo. Nggih, Pak. Nggih, monggo, Bu Nur Assalamualaikum Jayanti. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di perkuliahan daring ini. Saya tadi agak terlambat, Pak. Nggih. Ngapunten Bu, saya mulai duluan. Iya, lebih bagus. Saya terlambat 5 atau 10 menit tadi ya. Tapi sudah mengikuti perkuliahan Pak Andika untuk menyamakan persepsi. Jadi apa yang sudah diberikan Pak Andika itu tolong digarisbawahi ya. Tadi kan yang pertama tentang istilah itu ya, ada istilah Islamic arsitektur, arsitektur peradaban Islam, dan arsitektur komunitas Islam. Kemudian untuk memahaminya itu ada beragam pendekatan arsitektur Islami. Ini kayaknya ada di bukunya Pak Nangkula ya. Nggih. Ada pendekatan-pendekatannya, ada 7 mazhab, ada melihat dari sejarah, melihat dari apa, itu ada bukunya. Kemudian ada isu-isu utama yang sudah diberikan oleh Pak Andika ya, yang nanti akan kita bahas bersama. Saya hanya akan memberikan masukan supaya tugas ini bisa dikerjakan secara integratif. Itu kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti ini ikut juga di Stupa 4, itu kan diminta untuk membuat arsitektur kontemporer yang Islami. Nah itu kalau tugasnya itu disambungkan itu kira-kira seperti apa? Tadi kan ada yang tugas kelompok, dan ada yang tugas individual. Yang tugas individual itu di samping dia mengerjakan Stupa 4, juga sekaligus mengerjakan tugas PKAI ini. Sehingga waktunya tidak banyak terbuang, tapi mendapatkan nilai dari Stupa dapat nilai, dari PKAI juga dapat nilai. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu jalan keluar untuk tugas yang individu. Gitu, Pak. Ya, rencananya memang begitu, Bu Nur Jayanti. Iya. Jadi tugasnya ngeling pada Stupa, Bu. Karena Stupa 4 sudah diminta arsitektur Islam, di sini kita ada mata kuliah arsitektur Islam, jadi diharapkan nanti Stupa 4-nya terbantu dengan mata kuliah ini untuk penerapan arsitektur Islamnya, Bu. Ya, jadi bisa mensupport. Nanti hasil-hasilnya itu bisa mensupport untuk Stupa 4. Dulu yang waktu saya ngajar TMPA 2 juga begitu. Gubahan masa ini mensupport untuk Stupa 3. Kalau yang ini PKAI mensupport untuk ruang-ruang Islami yang ada di situ. Gitu. Dan begitu. Mungkin setelah ini kita kalau menurut jadwal itu harinya hari Kamis ya Pak ya. Tapi hari Kamis kemarin kan libur. Nah untuk selanjutnya gimana? Sesuai jadwal apa pripun? Sesuai jadwal, Bu. Sesuai jadwal ya. Kemudian untuk 4 kali perkuliahan itu kan daring dulu, daring dan bersama ya, 4 kali perkuliahan.
Nah, mungkin dari saya itu dulu. Ya, kalau tugas kecilnya itu bisa mulai dicari dari sekarang. Jadi setiap kelas punya ketua kelas, kemudian dibagi-bagi. Nah, ini tugas kecilnya ini satu kelompok berapa orang, Pak? Kira-kira nanti. Kita batasi saja, Bu, satu kelas itu 5 kelompok, Bu. Jadi, Satu kelas 5 kelompok. 5 kelompok agar tidak terlalu banyak, Bu. Atau Bu Nurjayanti ada kebijakan berbeda, Bu, monggo. Iya, enggak Karena apa-apa. nanti kita presentasikan, Bu. Satu kelas 5 kelompok. Satu Nggih. kelas itu kita berapa mahasiswanya ya? 80-an. Satu kelas 45 kok tidak salah, Bu, rata-rata nggih. Apa iya, Pak? Nggih, 45 sampai 50, Bu. Banyak. Ini pesertanya 200, Pak. Bentar nggih. Pesertanya itu kira-kira 200, kalau dibagi 3 itu ya 65-an mungkin ya. Berarti kita menunggu STAR yang baru nggih, Bu? Sampai revisi KRS nggih. Iya. Tapi ya enggak apa-apa kalau kira-kira 200 atau 210. Kalau 210 dibagi 3 kan kita per kelasnya 70-an. Kalau 70 dibagi 5 itu berapa? 15-an. Satu kelompok kira-kira 15 banyak orang. Nanti kita sesuaikan pada tor tugasnya, Bu, setelah mahasiswanya fix nggih. Oh iya, iya. Tapi kan kita udah punya gambaran ya. Nggih. Punya gambaran pesertanya kira-kira sekian. Kemarin saya lihat di STAR kok seperti itu. Panjenengan bisa download pesertanya di STAR. Nggih. Nggih. Kalau Nggih, sekarang mungkin masih 60-an berapa, tapi kalau nanti sudah sampai 70-an ya, kalau misalnya 60-an dibagi 5 ya 10 lebih. Nggih. Ya, mungkin kira-kira rentang kita satu kelas 5 sampai 6 kelompok ngeten gitu. Oh ya, Nggih. 5 sampai 6 kelompok. 6 kelompok. Ya, supaya yang dibahas juga fokus. Nggih. Dan obyeknya tidak kecil-kecil. Nggih, benar, Bu. Kalau obyeknya kecil, kalau itu masjid yang dibuat oleh Kang Emil, nggih, itu kan kontemporer Islami juga. Nggih. Yang di Makassar niku, Bu, yang terbaru. Masjid 99 Kubah. Nah, kira-kira kalau seperti itu sudah cukup untuk dibahas atau masih skalanya masih kurang? Dari segi objeknya cukup, Bu, tapi yang kita tuntut nanti penjelasannya, Bu. Jadi sumber-sumber datanya. Untuk mahasiswa memahami seberapa jauh Kang Emil menerapkan arsitektur Islam pada objek itu. Gitu, Bu. Jadi objeknya pertama tidak harus masjid, biar kawan-kawan mahasiswa bisa mencari objek arsitektur Islam yang kontemporer tidak terbatas pada masjid. Islamic Center itu banyak sekali di dunia barat, yang luas-luas, besar-besar. Kemudian tuntutan kedua, bagaimana arsiteknya menerapkan arsitektur Islam pada objek itu, Bu. Nah, sehingga kawan-kawan diminta mencari referensi atau kalau bisa wawancara langsung gitu, Bu. Karena Kang Emil itu aktif di Instagram dan beliau menerima pertanyaan terbuka. Nah, siapa tahu bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan mahasiswa gitu. Oh ya. Kalau untuk mendapatkan tugas kelompok ini kita batasi sampai berapa minggu, Pak? Persentase. Aku milih objek yang ini gitu. Nah, itu nanti kita sesi depan mengeluarkan TOR, Bu. Setelah itu sesi ketiga kawan-kawan mahasiswa sudah punya objek, sehingga tidak ada yang sama setiap kelompok dan setiap kelas. Nanti di sesi keempat sudah mulai dikerjakan dan presentasinya di sesi kelima, Bu. Jadi Pak, saya kira dari saya cukup seperti itu.
Mungkin nanti ada teman-teman yang masih akan bertanya, dan jangan lupa ngisi absen ya. Matur nuwun sangat Bu Nur Jayanti. Sami-sami. Nanti kita akan koordinasi lagi ya Nggih. Pak ya. Nggih Bu, saya kirimkan nanti untuk tor materi dan lain sebagainya nggih Bu. Kawan-kawan mahasiswa ya, mata kuliah ini akan menggunakan open learning. Open learning-nya sedang disiapkan, nanti bisa bergabung di open learning untuk mengakses semua file yang dibutuhkan dalam perkuliahan kita. Ya. Kemudian ya karena kita keterbatasan waktu, ini Bu Nur Jayanti, saya sudah dihubungi Bu Dila karena Zoom ini akan digunakan untuk yang lain. Kita hanya punya waktu sampai. Ya, hari ini ada 3 itu Pak Andika 1 jam, setelah itu saya 1 jam, setelah itu Bu Rini 1 jam. Nah, ini karena sudah kemarin banyak libur, benar. banyak libur, jadwal ini ganti terus. Benar. Sejarah itu mulanya Sabtu, terus dipindah Kamis, terus dipindah Senin. Jadi ya sudah, menunggu stabil dulu. Ini sudah dihubungi Bu Dila, Bu, harus diakhiri. Oh iya, ya karena saya mau untuk manajemen proyek, enggak apa-apa. Matur nuwun sangat Bu Nur Jayanti sudah membersamai perkuliahan daring perdana kita di mata kuliah PKAI. Terima kasih banyak kawan-kawan mahasiswa yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ya mohon maaf, jadwalnya masih bentrok dengan mata kuliah yang lain. Sehingga mungkin setelah ini kawan-kawan harus bergabung di mata kuliah yang lain. Kalau ada pertanyaan, setelah ini silakan disampaikan kepada saya maupun Bu Nur Jayanti sebagai pengampu kelas masing-masing. Begitu ya, sampai jumpa pada perkuliahan sesi depan ya, dengan jadwal terbaru. Jadwal terbaru yang dikeluarkan oleh Prodi, kita patokannya jadwal itu. Ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kawan-kawan, sehingga kita dapat bertemu pekan depan dalam kondisi sehat walafiat. Gitu ya. Sehat selalu Bu Nur Jayanti. Semoga sudah pulih. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Ya. Jadwal kita minggu depan itu Kamis sampai Kamis siang ya Pak ya? Nggih Bu. Iya, kok siang sampai sore, kok dapatnya siang sampai malam itu loh. Coba nanti kita nego lagi Bu. Masih ada waktu sampai revisi KRS. Iya. Kita kirim nggih Bu Nur Jayanti kawan-kawan. Ya, soalnya kalau siang itu biasanya hujan. Benar Bu. Dan tidak kondusif untuk teori. Ya, mungkin bisa diganti pagi atau gimana yang tidak tempuk dengan stupa. Yang penting tidak tempuk dengan stupa. Nggih, benar Bu. Ya, kawan-kawan, Bu Nur Jayanti, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi ketua kelas, tolong setelah ini absensinya diberikan kepada saya dan Bu Nur Jayanti untuk rekap absen. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak, Bu.